Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Eee, Perkenalkan nama saya Emilia Anissa, di sini saya bersama, teman-teman dari kelompok 7, mata kuliah metodologi penelitian. Kami, adalah mahasiswa dari program studi ilmu kesehatan masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya angkatan 2019 dari kelas IKMB. Nah, kami di sini, ditugaskan untuk melakukan fokus group discussion sesuai tema kelompok masing-masing, di mana kelompok kami memilih tema keluarga berencana. Jadi pada fokus grup diskusi kali ini kita akan berdiskusi mengenai pemahaman terkait program keluarga berencana dan pelaksanaan akses kontrasepsi bagi pasangan suami istri di era pandemi COVID-19 ini. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emilia Anissa, di sini saya selaku fasilitator. Dan juga ada rekan saya, Muhammad Fahmil Fazah, Reni Zahara, Wanda Nabila, dan Baiti Zanati. Baik, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, jadi izinkan kami juga untuk memberikan waktu kepada para informan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bisa dimulai dari Ibu Asmara. Silakan Ibu Asmara untuk memperkenalkan diri dan nama dan usianya. Baik, sepertinya Ibu Asmara masih belum ada respon di sana. Jadi kita lanjut dulu ke Ibu Nur Khotimah untuk memperkenalkan diri dan usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Khotimah, umur saya 22 tahun, ibu rumah tangga. Baik, terima kasih Ibu Nur Khotimah. Sepertinya Ibu Asmara sudah ada di sana. Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Ibu Asmara? Halo, Assalamualaikum. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Selamat sore Ibu. Nama saya Asmara Devi. Umur saya ibu rumah tangga. Baik, terima kasih Ibu Asmara. Selanjutnya untuk Ibu Yuli Mayani, boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yuli Mayani, umur 27 tahun, ibu rumah tangga. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Dan Ibu Cynthia, boleh memperkenalkan diri, nama dan usianya. Ibu Cynthia. Maaf Ibu Cynthia, belum diaktifkan mikrofonnya. Ya, sorry. Iya. Assalamualaikum, nama saya Cynthia Belinda, umur 28 tahun, ibu rumah tangga. Baik, terima kasih Ibu Cynthia. Selanjutnya Ibu Marvina. Ibu Marvina. Boleh memperkenalkan nama dan usianya terlebih dahulu. Ya, sepertinya Ibu Marvina masih terkendala sinyal. Jadi kita lanjut saja ke sesi diskusinya. Di sini saya, Emilia Anissa, sebagai fasilitator ingin mengingatkan bahwa fokus grup diskusi ini dibuka secara bebas untuk siapapun informan yang ingin menyampaikan pendapat ataupun argumen ataupun opini hingga komentar. Di sini tidak ada penilaian benar atau salah. Kami di sini juga ingin sama-sama belajar, hanya ingin
menampung segala pendapat dari para ibu-ibu terkait pemahaman dan maksud saya terkait pemahaman program keluarga berencana dan pelaksanaan akses alat kontrasepsi bagi pasangan suami atau istri khususnya di era pandemi COVID-19 ini. Jadi di sini siapapun boleh menjawab, siapapun boleh menanggapi, tidak usah ragu dan tidak usah takut dikatakan salah atau benar, karena di sini tidak ada penilaian. Baik, masuk ke pertanyaan diskusi yang pertama. Mengenai program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Apa sih yang ibu-ibu ketahui dan ibu-ibu dapat utarakan kepada kita semua mengenai dua hal tersebut? Silakan bagi yang ingin mengutarakan atau menanggapi, dipersilakan. Baik, Ibu, tidak apa-apa untuk apa saja pemahaman dasar ibu-ibu sekalian mengenai keluarga berencana yang diketahui. Di sini tidak ada salah, tidak ada benar. Kami juga sama-sama belajar. Menurut pendapat saya, KB itu adalah keluarga berencana, di mana program ini yang dianjurkan oleh pemerintah untuk 2 anak cukup. Jadi dengan adanya KB ini sangat penting bagi ibu-ibu di masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuli atas pendapatnya. Ada yang ingin menanggapi atau mengomentari ataupun juga sependapat dengan Ibu Yuli? Silakan diutarakan. Baik, ibu-ibu tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai program KB ataupun alat kontrasepsi. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya. Kita lanjut untuk ke pertanyaan diskusi yang kedua. Menurut ibu-ibu sekalian, seberapa pentingnya sih pelaksanaan KB bagi ibu-ibu semua, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini? Dipersilahkan untuk yang ingin mengutarakan pendapatnya. Menurut pendapat saya begini, pentingnya adanya KB itu kan program pemerintah menganjurkan bahwa 2 anak cukup. Jadi dengan adanya KB penting bagi masyarakat, kalau kita tidak memakai KB itu nanti anaknya akan berlebihan lebih. Jadi maksudnya tuh kalau dengan berkurangnya sedikitnya anak bisa mengurangi perekonomian dalam keluarga. Terima kasih. Terima kasih Ibu Yuli atas pendapatnya. Apakah ada yang ingin menanggapi pernyataan ataupun statement dari Ibu Yuli bahwa dengan KB ini dapat berpengaruh pada ekonomi keluarga? Ada yang sependapat atau ingin mengutarakan hal yang sama ataupun hal yang berbeda juga tidak apa-apa, karena di sini tidak ada yang salah ataupun tidak ada yang benar. Silakan untuk ibu-ibu yang lainnya. Baik ibu-ibu yang lainnya, sepertinya sependapat semua dengan Ibu Yuli ya. Atau kalaupun ada yang berbeda, tidak apa-apa karena di sini kami juga sama-sama belajar. Kami ingin melihat bagaimana pandangan ibu-ibu sekalian terkait keluarga berencana, karena pasti tidak dalam satu pandangan begitu kan. Jadi tidak apa-apa Ibu, kami tunggu bagaimana pendapat ibu-ibu sekalian, seberapa pentingnya program KB ini untuk ibu-ibu semua, terlebih di masa pandemi COVID-19 ini? Kalau menurut saya gini, KB itu kan sebuah program. KB itu keluarga berencana, tapi kan tergantung individu masing-masing. Kadang-kadang ada yang memang walau KB kebanyakan ya, nggak kebanyakan sih, ada beberapa yang walau KB juga kadang-kadang kebobolan gitu. KB itu kan banyak caranya, ada yang memakai alat kontrasepsi,
ya contohnya ya kayak kondom, KB pil, KB suntik gitu kan, beda-beda. Ada juga yang KB tapi seperti AZL. Sebelumnya mungkin ada yang belum tahu AZL. Saya salah satunya yang menggunakan program AZL, jadi bukan tidak memakai alat kontrasepsi. Itu menurut saya sih program KB itu wajib banget, setiap keluarga tuh harus punya. Apalagi kalau udah ada planning untuk berumah tangga di usia dini, dalam arti di bawah 25 tahun ya. Mereka tuh harus udah planning kalau kira-kira kita tuh punya anak harus berapa. Kenapa wajib harus berapa itu gini. Kalau kita mau punya anak banyak, itu akan jadi tanggungan kita juga untuk nanti dia sekolahnya, pendidikannya lah ya. Itu terus, jadi bukan hanya pendidikan, emosional dia. Kira-kira kalau misalnya punya anak terlalu deket, itu akan ngefek nggak ya ke si kakak atau nanti ibunya, karena melahirkan itu kan nggak cuman ketika melahirkan, ya sudah, pada kenyataannya kalau setelah melahirkan itu kan ada emosional ke anaknya, gitu. Jadi KB itu penting banget. Jadi KB itu lebih ke menjaga jarak anak. Planning untuk menjaga jarak anak kalau saya pribadi. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Cynthia atas pendapatnya. Sebenarnya kurang lebih sama pendapatnya, penting KB, cuman beda-beda orang, beda pandangan, dan beda cara pelaksanaannya. Dan juga dari Ibu Cynthia tadi dikatakan ada metode AZL, dan metode ini juga tergolong keluarga berencana, salah satu program untuk menjaga jarak antar anak, seperti itu ya Ibu ya. Baik, setelah melewati 2 pertanyaan tadi, kita lanjut untuk ke pertanyaan diskusi selanjutnya. Di sini sebelumnya saya tanyakan, apakah ibu-ibu semua di sini akses alat kontrasepsi, apa ada yang tidak mengakses? Seperti itu. Baik Ibu, tidak apa-apa untuk mengaktifkan saja mic-nya sambil mengutarakan alasan atau dasar apa yang menjadikan Ibu akses ataupun tidak aksesnya alat kontrasepsi ini. Dipersilakan untuk ibu-ibu yang ingin menjawab ataupun menanggapi pertanyaan diskusi yang ketiga ini. Kalau setahu saya sih ada juga KB kalender. Tapi dalam perhitungan kita harus sering-sering mencatat masa menstruasi. Apakah Ibu Cynthia juga menerapkan KB kalender itu? Selama saya pakai program AZL, saya juga rutin catat. Tapi rata-rata sih lebih seringan AZL. Karena kalau kalender itu kita harus benar-benar tahu, kayak kita benar-benar tahu kapan masa ovulasi, kapan masa subur, kapan masa tinggi untuk kehamilan, itu kan kita harus benar-benar tahu, benar-benar harus dihindarin. Baik, dan ada aplikasinya. Jadi sekarang sih udah mudah banget. Betul. Jadi Ibu sejauh ini sudah pernah menerapkan, namun lebih keseringan menerapkan yang AZL, begitu ya Ibu? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Baik, lanjut ke pertanyaan diskusi selanjutnya. Di sini sebelumnya saya ingin mengingatkan kembali, tidak ada penilaian di sini, jadi apapun yang ibu-ibu semua ingin sampaikan saja, karena tidak ada benar, tidak ada salah, sepemahaman ibu saja tidak apa-apa, karena kami di sini juga ingin sama-sama belajar, kami ingin menampung informasi
dari apa yang ibu-ibu sekalian utarakan. Baik, selanjutnya untuk akses alat kontrasepsi ini bagaimana sih Bu caranya terlebih di era pandemi COVID-19 ini? Karena tadi kan saya sempat menanyakan apakah Ibu semua akses alat kontrasepsi? Sepertinya iya, karena tidak ada yang menanggapi sejauh itu. Jadi bagaimana cara mengakses itu karena tidak dapat dipungkiri kita semua sekarang sedang berada di masa pandemi COVID-19. Apakah ada kesulitan atau ada hambatan? Jadi bagaimana cara aksesnya selama di masa pandemi COVID-19 ini? Berdasar pengalaman dari ibu-ibu sekalian yang mengakses alat kontrasepsi. Saya mau menanggapi kalau saya itu mengakses pil ya. Selama pandemi ini saya mengakses itu tidak mengalami kesusahan. Maksudnya mendapatkan alat itu dengan mudah, tidak ada susah. Oke, jadi kalau untuk akses pil yang Ibu Yuli rasakan masih dapat mudah terakses walaupun di era pandemi ini ya, Bu ya. Baik, terima kasih Ibu Yuli. Untuk ibu-ibu yang lain bagaimana nih pengalamannya? Apakah ada kesulitan atau ada perubahan cara akses? Boleh diutarakan, boleh disampaikan. Baik, Ibu, sepertinya tidak ada yang mau menanggapi lagi ataupun berkomentar lebih lanjut. Jadi saya ajukan lagi pertanyaan diskusi selanjutnya. Perubahan apa sih yang Ibu rasakan atas pemberian layanan program keluarga berencana dari fasilitas kesehatan setempat? Bukan hanya terkait bukan hanya terkait alat kontrasepsi, melainkan terkait pemahaman tentang keluarga berencana itu sendiri. Apakah ada penyuluhan atau sosialisasi yang dilaksanakan selama dari normal hingga pandemi COVID-19 ini? Kalau di daerah saya dulu sebelum masa pandemi ada petugas puskesmas yang maksudnya itu mengakses KB fil. Tapi semenjak pandemi ini tidak ada lagi yang datang dari puskesmas. Jadi akses kontrasepsi pil ini dilakukan secara mandiri gitu ya Bu ya setelah adanya pandemi COVID ini? Iya, semenjak ada pandemi ini kita datang dewe ke bidan seperti itu. Baik Ibu, terima kasih. Apakah ada yang sepengalaman dengan Ibu Yuli atau hampir semuanya juga seperti Ibu Yuli? Boleh diutarakan saja berdasarkan pengalaman masing-masing. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang ingin mengutarakan. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada keinginan untuk merubah yang dari tadinya tidak mengakses menjadi ingin akses alat kontrasepsi yang sudah memang umum dilakukan atau dianjurkan oleh pemerintah terkait program keluarga berencana ini? Kalau saya kan untuk sekarang kan nggak pakai KB, belum pakai KB, karena kan belum punya anak juga. Ada kemungkinan nanti kalau misalkan udah punya anak, mungkin ikut KB juga. Cuman ya dicoba dulu, pilih-pilih dulu, pengennya KB apa yang aman dan juga cocok buat saya gitu. Karena kan katanya ya, yang KB itu cocok-cocokan katanya gitu. Mungkin kalau misalkan yang nggak cocok bisa diganti ke KB yang apa yang menurut dia cocok buat badannya gitu.
Oke, baik Ibu Nur. Jadi sejauh ini Ibu belum ikut serta ke dalam program KB melalui akses alat kontrasepsi begitu ya Ibu ya? Iya, belum. Karena sedang program hamilkah atau Sedang program hamil. Oke. Baik Ibu, semoga dilancarkan dan semoga secepatnya dapat momongan. Jadi tetap ada ketertarikan untuk akses alat kontrasepsi ketika nanti sudah diberi momongan seperti itu ya Ibu ya? Ya, ada ketertarikan karena juga kan buat ngejaga jarak antara anak pertama, anak kedua. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu dekat gitu Oke. jaraknya gitu kan. Baik, terima kasih Ibu Nur. Baik, ke pertanyaan diskusi selanjutnya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin menanggapi jawaban atau tanggapan dari Ibu Nur Khotimah? Sepertinya tidak ya, saya rasa cukup. Kemudian untuk pertanyaan diskusi selanjutnya, ini terkait dengan pemaparan Ibu Yuli Mayani tadi bahwa di awal Ibu Yuli mengatakan ada hubungan dengan perekonomian keluarga seperti itu ya Ibu Yuli, dengan ekonomi keluarga menurut Ibu Yuli. Nah, di sini bagaimana hubungan atau keterkaitan perekonomian ibu-ibu sekalian terkait keinginan ibu-ibu sekalian dalam akses alat kontrasepsi? Apakah menjadi perekonomian keluarga menjadi salah satu alasan utama untuk ibu akses ataupun tidak aksesnya alat kontrasepsi sebagai media untuk pelaksanaan program keluarga berencana? Baik, ada yang ingin menanggapi atau menyampaikan tanggapannya? Menurut pendapat saya ya, keterkaitan perekonomian keluarga terhadap KB itu, apalagi di dalam masa pandemi ini, sekarang ini kan kita ini ada pengurangan ibarat kata yang tadi bekerja, jadi ada karena PHK model seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya KB itu sangat membantu dalam masa pandemi ini, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli atas tanggapannya. Jadi dikatakan bahwa program KB sangat membantu, apalagi sekarang ekonomi keluarga sedang berada di fase yang tidak baik-baik saja, gitu ya Ibu ya. Apakah dari ibu-ibu yang lain ada yang ingin diutarakan juga mengenai pandangan terhadap ekonomi dengan keterkaitannya dengan akses alat kontrasepsi sebagai media untuk program keluarga berencana? Selanjutnya yaitu mengenai statement. Ini pasti ibu-ibu semua udah pada tahu, udah pada sering dengar, karena saya pun belum menjadi seorang ibu sudah sering dengar banget dikatakan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Nah, bagaimana sih pendapat atau tanggapan ibu-ibu sekalian terkait statement tersebut? Karena sebenarnya pasti ada hubungannya nih dengan tujuan dari pelaksanaan program keluarga berencana yang digerakkan oleh pemerintah, khususnya dari sektor kesehatan. Iya, dari statement tadi ya, banyak anak banyak itu tergantung dari niat dari pasangan itu sendiri kalau menurut saya. Cuman kalau untuk saat ini di saat pandemi seperti ini lebih baik mungkin
mengikuti anjuran pemerintah untuk program KB. Kalau menurut saya kayak gitu. Karena kan di saat pandemi sekarang ini kan perekonomian itu kan lagi nggak stabil ya, kayak gitu. Jadi mungkin bisa meminimalisir pengeluaran. Tuh. Cuman ya itu balik lagi sih tergantung dari orang itunya. Baik, terima kasih Bu Nur Khotimah. Tapi kalau dari Ibu Nur Khotimah sendiri, setujukah dengan statement tersebut atau lebih tertarik dan setuju dengan program keluarga berencana yang diadakan oleh pemerintah? Kalau untuk saya setuju, banyak anak banyak rezeki. Karena kan setiap anak katanya membawa rezeki ya. Oke, terima kasih Bu Nur Khotimah atas paparan pendapatnya. Apakah ada lagi yang ingin disampaikan, baik dari Ibu Nur Khotimah ataupun ibu-ibu yang lain? Baik, saya lanjutkan. Ini menjadi pertanyaan terakhir di forum diskusi ini atau fokus grup diskusi ini. Jadi diharapkan untuk ibu-ibu semua memaparkan pendapatnya, mengutarakan komentarnya, karena di sini kami ingin menampung segala informasi yang ibu-ibu berikan. Jadi, adakah saran dari ibu-ibu sekalian untuk pelaksanaan program keluarga berencana ke depannya? Kalau menurut saya mungkin lebih diperhatikan lagi keamanannya, karena pernah dengar ada KB, salah satu KB lah, katanya ada yang sampai sobek, berdarah, kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu juga kan kitanya yang belum pakai KB itu kan jadi ngeri sendiri ya. Jadi ya mungkin sarannya itu sih lebih ke ditingkatin lagi keamanannya, diperhatiin lagi. Atau caranya gimana, biar si itu tuh nggak sampai sobek gitu. Ya mungkin salah dari ininya juga sih, kitanya sendiri. Karena kan tiap penggunaan KB itu kan ada mana yang boleh dilakuin, mana yang nggak boleh gitu. Baik, terima kasih Bu Nur atas saran yang diberikan. Semoga kami sebagai calon tenaga kesehatan, khususnya kesehatan masyarakat, dapat menampung saran ini atau bahkan mengaplikasikannya sehingga saran ini dapat diterima dan dilaksanakan untuk di masa ketika kami yang sedang menjadi tenaga kesehatannya. Terima kasih Bu Nur. Baik, dengan demikian telah berakhir sudah sesi fokus group discussion kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan dan saya akan sedikit menyimpulkan dari beberapa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam fokus grup diskusi ini. Dikatakan bahwa keluarga berencana adalah program yang dianjurkan oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah anak yang berlebihan dalam keluarga, semisalnya 2 anak lebih baik. Dan keluarga berencana ini dari beberapa informan dianggap sangat penting, seperti yang sudah disampaikan oleh ibu-ibu sekalian, yaitu untuk menghindari jumlah anak yang banyak, membantu perekonomian keluarga, dan juga menjaga jarak antar anak yang terlalu dekat ataupun mengurangi beban tanggung jawab yang besar terhadap anak. Nah, pelaksanaan program KB dan akses kontrasepsi pada saat pandemi COVID seperti ini, kita harus secara mandiri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan program keluarga berencana dan akses kontrasepsi seperti yang telah diutarakan oleh Ibu Yuli. Nah,
walaupun sebelumnya saat masa normal, akses ini diberikan dari tenaga kesehatan yang langsung datang ke para peserta keluarga berencana begitu. Nah, terus juga di sini dikatakan bahwa beberapa ibu-ibu di sini sudah mengakses program keluarga berencana berupa alat kontrasepsi seperti pil dan juga metode atau program AZL. Dan juga ada beberapa informan yang belum akses alat kontrasepsi dan program keluarga berencana, di mana ada keinginan ke depannya untuk mengakses dan memilih terlebih dahulu mana program keluarga berencana yang cocok untuk informan tersebut. Nah, disampaikan juga saran ke depannya agar program keluarga berencana dan akses alat kontrasepsi diadakan secara lebih baik, terlebih pada faktor keamanannya. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Saya Emilia Anissa selaku fasilitator pamit undur diri. Terima kasih atas partisipasi dan segala pendapat yang telah diutarakan dari ibu-ibu sekalian. Semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Emilia Anissa, salah satu anggota dari kelompok 7 mata kuliah metodologi penelitian Program Studi Ilmu Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya di sini berperan sebagai fasilitator dalam fokus group discussion yang bertemakan keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Sebelumnya, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita meminta waktu untuk memperkenalkan diri kita terlebih dahulu. Pertama-tama saya Emilia Anissa, di sini saya ditemani oleh rekan saya Muhammad Fahmil Fazah, Baiti Zanati, Wanda Nabila, dan Reni Zahara. Nah, setelah kami memperkenalkan diri kami, izinkan kami untuk memberikan kesempatan untuk para informan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan usia. Baik, agar lebih terarah, saya sebutkan untuk informan pertama, Ibu Azurumi, memperkenalkan nama dan menyebutkan usianya. Silakan Ibu Azurumi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Yuliana. Umur saya 27 tahun. Maaf, ya, Ibu, terima kasih. boleh diulang namanya? Iya, baik. Nama saya Dewi Yuliana, umur saya 27 tahun. Iya. Jadi Ibu Cukup Dewi jelas? Ya? Iya. Soalnya Ibu nama Dewi. di Zoom-nya Ibu Azurumi. Saya Iya, pikir Ibu itu Azurumi. nama Facebook. Baik, Ibu Dewi, terima kasih banyak. Selanjutnya untuk Ibu Lia untuk memperkenalkan diri dan usianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lia, umur 43 tahun. Baik, terima kasih Ibu Lia. Maaf, di sini sinyalnya jelek, jadi tadi sempat ter-off kameranya.
Selanjutnya untuk Ibu Ria Susanti memperkenalkan nama dan usianya. Maaf Ibu Ria, sepertinya belum di-on mikrofonnya. Oh iya. Halo, nama saya Ibu Ria, umur 36. Baik, terima kasih Ibu Ria. Selanjutnya, Oh iya. Ibu Sri Purwati. Ibu Sri Purwati boleh memperkenalkan nama dan usianya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Purwati, umur 52 tahun. Baik, terima kasih Ibu Sri Purwati. Selanjutnya untuk Ibu Sumarni boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Ibu Sumarni. Sepertinya Ibu Sumarni belum ada respon ya. Jadi kita langsung masuk saja ke fokus grup diskusi kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya sebagai fasilitator ingin memperkenalkan mengenai topik diskusi pada malam hari ini, yakni terkait pemahaman program keluarga berencana dan pelaksanaan akses kontrasepsi bagi pasangan suami ataupun istri di era pandemi COVID-19. Nah, saya ingin mengingatkan di sini fokus grup diskusi merupakan salah satu metode penelitian di mana para informan dapat menyampaikan komentar ataupun pendapatnya secara bebas, tidak ada penunjukan di sini. Jadi ketika ingin menjawab, silakan menjawab dan tidak ada penilaian benar atau salahnya. Jadi segala bentuk informasi yang disampaikan kami tampung, kami terima karena kami di sini ingin juga untuk sama-sama belajar. Jadi tidak perlu takut untuk salah ataupun tidak perlu takut untuk ragu dalam menjawab. Baik, setelah itu masuk ke pertanyaan diskusi yang pertama. Mengenai program keluarga berencana dan alat kontrasepsi. Apa sih yang ibu-ibu sekalian ini ketahui mengenai hal tersebut dan apa yang ibu-ibu bisa sampaikan kepada para informan dan yang berada di dalam Zoom ini terkait keluarga berencana dan alat kontrasepsi? Baik, dipersilakan untuk yang ingin menjelaskan atau memaparkan pendapatnya. Ini maksudnya untuk ini ya, pengertian dari KB tersebut ya? Iya, betul. Pengertian ataupun yang Ibu ketahui tentang KB atau berdasar pengalaman Ibu kah, atau bentuk-bentuk alat kontrasepsinya, atau seperti apa, dapat dijelaskan. Apapun yang terkait kedua hal. Kalau menurut pengetahuan saya ya, kalau KB itu kan singkatannya. KB itu keluarga berencana. Dan itu adalah keluarga berencana itu jadi adalah program pemerintah untuk membatasi atau meinikan ini ya apa namanya keluarga supaya lebih terencana. Dan itu ada beberapa alat kontrasepsinya ya yang saya ketahui sih, yaitu ada IUD ya, yaitu yang dipasang di rahim, terus ada pil bentuknya itu, lalu ada juga yang disuntik ya, dan suntik itu juga ada bermacam-macam, ada yang 3 bulan dan juga 6 bulan. Lalu ada juga alat kontrasepsi seperti kondom, seperti itu mungkin ya, yang saya ketahui. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas pemaparan pendapatnya. Benar apa yang dikatakan oleh Ibu Dewi, apakah ada yang ingin menanggapi terkait pendapat yang telah dipaparkan oleh Ibu Dewi? KB adalah program
program pemerintah yaitu keluarga berencana tadi yang gunanya fungsinya untuk menekan angka kelahiran, jangan terlalu rapat ya, supaya keluarga itu menjadi keluarga yang didambakan, yang dapat mumpuni, maksudnya pemerintah itu tidak terlalu maksudnya rencana pemerintah itu biar tidak terlalu rapat dan terlalu banyak anaknya sesuai dengan ekonomi gitu. Jadi nantinya ke depannya bisa menyekolahkan anak dan yang sesuai dengan minat anak gitu. Baik, terima kasih atas pemaparannya Ibu Sri. Iya, sama-sama. Apakah ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat terkait apa yang diketahui tentang keluarga berencana dan alat kontrasepsi ini? Saya lanjutkan untuk ke pertanyaan diskusi yang kedua. Menurut ibu-ibu sekalian, seberapa pentingkah pelaksanaan keluarga berencana bagi ibu-ibu sekalian terlebih di masa pandemi COVID-19 ini? Dipersilakan untuk para ibu-ibu yang ingin memaparkan pendapatnya. Menurut saya, di masa pandemi ini sangat penting untuk mengikuti anjuran pemerintah, yaitu ber-KB, karena ya di masa pandemi ini pendapatan juga berkurang menurut saya. Terus apalagi ya, bukan di masa pandemi aja sih sebenarnya untuk ber-KB itu. Untuk zaman sekarang kan sekolah juga mahal. Kalau kita tidak mengikuti anjuran pemerintah, ditakutkan kita tidak bisa mensejahterakan keperluan anak ya ke depannya. Itu menurut saya. Memang sih di masa pandemi itu sangat haruslah ber-KB. Itu menurut saya. Baik, terima kasih Ibu Lia atas pemaparannya. Berarti kurang lebih tidak jauh ya dari pemaparan Ibu Sri sebelumnya bahwa adanya keterkaitan keluarga berencana dengan perekonomian di keluarga ya, khususnya pada dampaknya pada anak yang tidak diatur jarak kelahirannya seperti itu ya. Baik, apakah ada lagi yang ingin disampaikan baik dari Ibu Lia ataupun ibu-ibu lainnya terkait seberapa pentingkah gitu program KB ini, terlebih ya telah memasuki masa pandemi COVID ini? Baik, sepertinya belum ada yang ingin berpendapat lebih jauh. Jadi saya lanjutkan untuk ke pertanyaan diskusi selanjutnya. Sebelumnya yang saya ingin tanyakan, apakah ibu-ibu di sini masih akses atau masih menggunakan alat kontrasepsi atau sudah tidak? Kalau saya pribadi masih pakai IUD, karena selama ini waktu masih usia muda pernah pakai pil KB dan nggak cocok, terus ganti dengan suntikan yang waktu itu pakai Noristrat masih nggak cocok, terus pakai Depo-Progestin pernah nggak cocok juga, Depo-Provera nggak cocok, terus terakhir dianjurkan dari dokter kandungan, memang kami nggak cocok pakai yang dimasukkan hormon ke dalam tubuh, jadi yang cocok hanya pakai alat seperti IUD atau kondom.
Baik, terima kasih untuk Ibu Sri Purwati. Apakah ada yang pengalamannya sama dengan Ibu Sri Purwati, masih mengakses hingga umur sekarang, atau ada yang sudah berhenti mengakses, ataupun ada yang mengakses tapi berbeda jenis atau bentuk alat kontrasepsinya dengan Ibu Sri Purwati? Boleh disampaikan ataupun boleh dipaparkan. Kalau saya sudah tidak mengakses alat kontrasepsi lagi dari umur 35 tahun. Baik, kalau boleh Sampai tahu sekarang umur 3 tahun. kalau boleh tahu apa alasan Ibu, berhenti mengakses, alat kontrasepsi ini? Karena niat sih awalnya untuk menambah, kalau dikasih, tapi ternyata sampai sekarang tidak dikasih. Alhamdulillah sampai sekarang juga ya tidak hamil. Baik, Ibu. Jadi, ada keinginan untuk menambah, jadi berhenti pakai alat kontrasepsi, dan ternyata emang belum dikasih, seperti itu ya, Ibu, ya? Baik, untuk, Ya, Ibu yang lainnya, apakah ada yang sama pengalamannya atau masih akses, alat kontrasepsi yang bentuknya berdurasi seperti pil yang harus diminum, eee, ada tanggalannya ataukah suntik yang per bulannya atau per 3 bulannya gitu? Atau, memang rata-rata sudah berhenti menggunakan alat kontrasepsi atau yang memakai yang seperti Ibu Sri Purwati jenisnya atau bentuknya itu permanen seperti itu? Ya, baik. Kalau tidak ada, saya menjawab ya. Kalau saya pas anak pertama itu memakai KB suntik ya, yang 3 bulan. Lalu dilanjutkan dengan pil. Setelah itu, setelah anak kedua, baru menggunakan dengan implan ya, yang ditanam itu. Sampai jaraknya 3 tahunan, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Ibu Dewi. Jadi, sejauh ini kebanyakan, masih mengakses dan, bentuknya yang, durasinya cukup lama atau bisa dibilang hampir permanen seperti itu ya. Selanjutnya bagaimana pemahaman, ibu-ibu sekalian terkait pengaksesan alat kontrasepsi di era pandemi COVID-19 ini? Apakah ada perubahan cara akses kah atau bagaimana pelaksanaannya dari, fasilitas kesehatan sekitar kah atau ada, pemberitahuan lebih lanjut atau sama saja aksesnya bentukan? Iya, saya mau menjawab. Baik, Ibu Ria. Iya, jadi selama pandemi ini kan biasanya saya menggunakan KB suntik. Jadi selama pandemi ini tidak dianjurkan pakai ini lagi, KB suntik lagi. Karena selama corona ini kan, jadi harus pakai pil KB. Jadi dari KB suntik jadi pakai pil KB sekarang. Baik, apa, itu dianjurkannya oleh fasilitas kesehatan di tempat Ibu atau dari diri Ibu sendiri? Dari fasilitas kesehatannya sendiri. Jadi emang, untuk bentuk alat kontrasepsi yang suntik itu sudah ditiadakan untuk di daerah Ibu gitu ya, selama masa pandemi ini? Ya. Oke. Baik, terima kasih Ibu Ria atas informasinya. Ya.
Baik, masuk ke pertanyaan diskusi selanjutnya. Menurut ibu-ibu sekalian, seefektif apakah pemberian pelayanan program keluarga berencana oleh pemerintah yang disediakan melalui fasilitas kesehatan di sekitar ibu-ibu semua? Sudah baikkah atau bagaimana menurut ibu-ibu? Seefektif apakah? Mungkin, untuk lebih mudahnya, apakah sejauh ini ada fasilitas kesehatan di sekitar ibu-ibu semua yang langsung datang untuk memberikan layanan, akses kontrasepsi ataupun layanan penyuluhan terkait keluarga berencana? Baik itu dari posyandu mungkin ataupun dari puskesmas, apakah ada gerakan, sosialisasi terkait hal tersebut? Baik, kalau di daerah saya ya, ini untuk KB sendiri itu adanya di posyandu ya yang sering memberikan apa namanya, layanannya ya seperti implan juga ada di posyandu dan sudah cukup baik sih untuk di daerah saya. Adapun kalau misalkan tidak di posyandu, menurut kesadaran masing-masing dari diri masing-masing untuk ke layanan kesehatan ya, biasanya klinik atau bidan setempat. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kembali Ibu Dewi. Yang saya ingin tanya lebih lanjut, apakah posyandu tersebut selama masa pandemi ini masih menjalankan, program yang biasanya dijalankan di kondisi normal? Seperti ya tadi pengadaan kegiatan keluarga berencana berupa bisa pasang implan ataupun sebagainya? Oh, untuk di daerah saya sih alhamdulillah ya posyandu masih diberlakukan, maksudnya sebulan sekali itu masih, menyelenggarakan kegiatan posyandu seperti biasa, akan tetapi mungkin waktunya lebih ini kan ya, ditekankan. Misalkan untuk imunisasi jam 8, untuk KB misalkan jam 10 seperti itu mungkin ya. Dan tetap dengan prokesnya ya, protokol kesehatannya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi, atas informasinya. Untuk, ibu-ibu yang lain, apakah, di sekitaran tempat tinggal Ibu fasilitas kesehatannya masih menyediakan program ataupun akses layanan kesehatan terhadap program KB ini di masa pandemi seperti Ibu Dewi atau, sudah diberhentikan seperti Ibu Ria yang tadinya harus mohon maaf saya terkeluar karena jaringan. Baik, apakah untuk ibu-ibu yang lainnya itu, fasilitas kesehatan di sekitar ibu-ibu sekalian masih mengadakan, program layanan KB seperti Ibu Dewi kah atau sudah diberhentikan seperti yang dirasakan Ibu Ria? Baik, ada yang ingin menyampaikan? Kalau di tempat kita untuk masalah posyandu masih berjalan, tapi untuk kayaknya kalau untuk masalah keluarga berencana sudah tidak berjalan lagi. Itu pun posyandu dilakukan hanya untuk memberikan vitamin untuk anak-anak dan lansia. Untuk lansia sudah tidak berjalan. Penimbangan sama pemberian vitamin aja kayaknya. Itu pun kader yang datang ke rumah masing-masing semenjak masa pandemi ya. Baik, Ibu. Mungkin kalau tidak pandemi kayaknya berjalan seperti biasa.
karena pandemi kegiatannya cuma sebatas penimbangan, pemberian vitamin, itu pun didatangi dari rumah ke rumah kalau di tempat saya. Baik, terima kasih Ibu atas informasinya. Berarti untuk di tempat Ibu Lia itu fasilitas kesehatannya tetap berjalan, namun untuk program pelayanannya terbatasi seperti itu ya, termasuk yang terdampak seperti program KB yang dibatasi. Begitu ya Ibu ya? Ya. Baik, terima kasih Ibu. Baik, saya lanjutkan untuk ke pertanyaan diskusi selanjutnya. Karena tadi di awal mengenai seputar pengetahuan terkait keluarga berencana dan alat kontrasepsi, banyak yang memaparkan dari informan bahwa tak jarang ada hubungannya antara ekonomi dengan program keluarga berencana ini. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hubungan atau keterkaitan tersebut dengan tingkat perekonomian Anda? Para ibu-ibu yang masih mengakses ataupun tidaknya alat kontrasepsi ini, terkhusus di era pandemi COVID-19? Menurut pendapat saya, ada hubungannya sih antara pendapatan ekonomi dengan kita mengakses masalah keluarga berencana. Karena kalau kita merencanakan, maksudnya jarak atau jumlah anak yang harus kita punya dengan perekonomian, ya seandainya kayak saya ya, awalnya pengen punya anak kan 2. Alhamdulillah semakin kesininya misalnya rezeki itu ada. Jadi saya bisa berniat untuk menambah lagi anak gitu. Kalau kita pakai alat kontrasepsi, kita kan dengan adanya peningkatan ekonomi kita bisa membukanya kembali. Gitu menurut pendapat saya, ada hubungannya lah. Baik, terima kasih. Pastinya menjadi lebih baik lah kalau kita ikut keluarga berencana. Baik, terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang sependapat dengan Ibu Lia ataupun ada yang ingin menambahkan terkait adakah hubungan antara perekonomian yang ibu-ibu rasakan dengan akses alat kontrasepsi? Baik, Ibu Sri tadi sepertinya mengaktifkan mikrofon. Iya, ada keterkaitan antara akses keluarga berencana dengan masalah ekonomi ya. Kalau anak kita terencana nggak terlalu banyak itu tadi ya, apalagi dalam keadaan pandemi sekarang, tahu sendiri, apalagi yang kerjanya wira swasta atau swasta kan berpengaruh dengan pandemi ini. Nah, dengan pengaruhnya pendapatan tentu berkurang, nggak seperti biasa sebelum pandemi ya. Nah, kalau kita anaknya, Ibu tadi terputus karena Zoom-nya limit. Jadi boleh untuk Ibu Sri Purwati dilanjutkan pendapatnya terkait adanya hubungan atau pengaruh perekonomian terhadap akses alat kontrasepsi ataupun keikutsertaan pada program keluarga berencana. Untuk Ibu Sri Purwati dipersilakan. Iya. Keterkaitan hubungan akses keluarga berencana dengan ekonomi tadi ya, sangat membantu masyarakat karena dengan adanya mengikuti akses keluarga berencana program pemerintah itu membatasi kelahiran anak sehingga di dalam pengaturan keuangan pada ekonomi, apalagi yang ekonomi lemah ya, terus yang swasta tentu berpengaruh pada pendapatan pada pandemi ini.
Jadi tidak ada istilah seperti dulu kan kalau banyak anak banyak rezeki ya. Kalau sekarang tidak ada lagi istilah itu. Semakin banyak anak semakin sengsara. Ya udah gitu. Baik, terima kasih Ibu Sri atas pemaparan informasi dan pendapatnya. Untuk ibu-ibu yang lainnya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Baik, sepertinya sudah tidak ada yang ingin ditambahkan ya. Karena kayaknya udah pada ngantuk ya. Maaf ya sebelumnya ibu-ibu sekalian karena Zoom-nya malam. Baik, dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini berkaitan nih dengan apa yang telah diutarakan oleh Ibu Sri tadi. Sepertinya Ibu Sri sudah tahu kalau kita mau nanya ini. Jadi kita mau tanya nih, bagaimana sih pandangan dari ibu-ibu semua terkait statement banyak anak banyak rezeki. Apalagi kita udah masuk era ya udah maju lah ya bisa dibilang. Jadi kayaknya statement itu emang udah lama banget, bahkan saya pun belum jadi seorang ibu, dari saya kecil udah sering dengar banget kalimat seperti itu. Dan pengalaman saya pun banyak nenek kakek itu yang punya anak, jadi punya anak banyak seperti itu kan. Jadi emang statement itu sepertinya sudah nggak asing lagi di kuping kita. Jadi bagaimana pandangan ibu-ibu sekalian terhadap statement banyak anak banyak rezeki tadi? Boleh disampaikan. Emang kalau dulu perkembangan zaman belum sepesat sekarang ya. Jadi kalau dahulu kan mungkin untuk tamat sekolah sampai sekolah menengah atas atau SMA itu sudah tinggi. Kalau sekarang kan jangankan sampai SMA, S1 sudah merata, banyak yang melanjut S2, S3, ya kan? Terus dari pendidikan itu. Terus belum lagi dari teknologi. Dari teknologi kalau zaman dulu kan belum ada HP. Untuk telepon aja masih jarang kan. Paling kantor-kantor dan bagian pertokoan kayak itu yang ada telepon. Sekarang sudah kemana-mana, bukan lagi telepon, sudah pakai seluler itu gitu kan. Nah, seluler pun sudah canggih-canggih. Semakin hari semakin lebih modern, lebih modern. Jadi dari situ persaingan hidup. Kalau anak kita terlalu banyak, mungkin orang tua yang ekonominya sedang-sedang tidak bisa mengikuti kehendak anak yang diinginkan. Akhirnya kadang-kadang iya kalau anaknya bisa mengerti. Kalau yang tidak mengerti, dia bisa akhirnya kriminal. Terus juga yang tidak dilandasi dengan agama yang kuat. Dia mudah tergoda imannya, ya kan? Dengan iming-iming, umpamanya dengan iming-iming keinginan hati yang tidak sesuai dengan keadaan. Di situ. Tapi kalau anak kita nggak terlalu banyak, kemungkinan orang tua mungkin dengan membatasi, ya entah dengan pengaturan keuangan, mungkin sedikit bisa menuruti kehendak anak meskipun tidak terpenuhi benar, Pak, setidaknya sudah umpamanya kawannya ber-HP, dia sudah bisa juga ber-HP meskipun enggak yang terlalu tinggi harganya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Sri Purwati atas pemaparannya. Untuk ibu-ibu yang lainnya, boleh disampaikan terkait pandangannya terhadap statement banyak anak banyak rezeki, apakah masih cocok dipakai di era sekarang atau bagaimana, apa yang ingin disampaikan terkait statement tersebut? Untuk ibu-ibu yang lainnya, dipersilahkan. Menurut pendapat saya, untuk di zaman sekarang, pepatah banyak anak banyak rezeki
sudah tidak bisa dipakai lagi kalau menurut pendapat saya. Karena untuk zaman sekarang apa-apa serba mahal, sekolah, ya kebutuhan sehari-hari juga. Terus kayaknya kalau banyak anak untuk sekarang nambah pusing kalau menurut saya. Karena ya itu mungkin untuk zaman dahulu bisa ya dikatakan banyak anak banyak rezeki. Karena kemauan dan kebutuhan anak zaman dahulu sama sekarang berbeda. Kalau zaman sekarang, anak-anak sekarang menuntutnya mungkin lebih banyak. Karena mungkin kemajuan teknologi serta pendidikan juga kali ya berpengaruh. Kalau untuk zaman dulu mungkin untuk sekedar tamat SMA, anak-anak masih bisa bersaing. Kalau untuk zaman sekarang, udah kuliah pun untuk mendapat pekerjaan susah. Jadi untuk zaman sekarang kalau kita banyak anak, otomatis kita kebutuhannya juga lumayan ya untuk zaman sekarang. Selain sekolahan, kebutuhan anak-anak sekarang juga lebih banyak juga. Menurut saya sudah tidak cocok lagi untuk dipakai di zaman sekarang, pepatah banyak anak banyak rezeki. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lia atas pemaparannya. Kurang lebih sama seperti Ibu Sri Purwati bahwa balik lagi sebenarnya ke masing-masing individu, tapi ada juga yang memang hampir sama pandangannya, di mana statement tersebut seiring perkembangan zaman dan waktu seperti sudah tidak cocok lagi digunakan di masa sekarang, seperti itu ya Ibu-Ibu ya. Oleh karena itu, pemerintah juga mengadakan adanya program keluarga berencana ini, sehingga keluarga tersebut terencana gitu kan, dengan adanya pengadaan akses alat kontrasepsi, salah satu bentuknya. Nah, selanjutnya sebagai pertanyaan terakhir, sebagai pertanyaan penutup juga pada fokus group discussion pada hari ini, pada malam ini, adakah saran dari ibu-ibu sekalian terhadap program keluarga berencana ke depannya? Baik, boleh disampaikan saran ataupun harapan bagaimana ke depannya keluarga berencana ini, khususnya di Indonesia, ataupun mungkin di daerah-daerah asal para ibu-ibu sekalian. Kalau untuk saya pribadi ya, keluarga berencana itu suatu kebutuhan dan apa ya, merasa keharusan dalam diri sendiri karena sadar bahwa kita istilahnya ingin bersaing untuk anak-anak kita juga bisa mengikuti pendidikan yang lebih tinggi ya, sesuai dengan zaman gitu. Sesuai dengan zaman, tuntutan kemajuan zaman gitu. Jadi harapan Ibu atau saran Ibu terhadap program keluarga berencana ini ke depannya apa yang Ibu harapkan untuk kelangsungan pelaksanaan programnya? Ya minta apa ya, harapannya tuh terus berkesinambungan istilahnya ya. Apalagi untuk usia, kalau kami sekarang sudah nggak produktif, istilahnya nggak aktif lagi kan. Kalau untuk yang untuk keluarga muda mungkin itu perlu. Jadi sarannya yaitu tadi harus ada ya, harus ada, wajib ada gitu, biar bisa berkesinambungan
Wajib ada keluarga berencana, program pemerintah keluarga berencana itu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi harapan Ibu agar ke depannya tetap berlangsung seperti itu ya, Bu ya, dan dimanfaatkan Iya, aksesnya gitu oleh masyarakat. iya, Apalagi untuk pasangan-pasangan muda seperti itu ya, Ibu ya. iya, untuk pasangan muda, iya. Baik. Terima kasih Ibu Sri Purwati atas Ya, sarannya. sama-sama. Untuk ibu-ibu yang lain, apakah ada harapan atau saran yang ingin disampaikan untuk program keluarga berencana ke depannya? Menurut pendapat saya, keluarga berencana yang telah diterapkan oleh pemerintah harus tetap berlangsung dan diterapkan dalam diri kita sendiri, terutama untuk keluarga yang muda-muda, keluarga yang baru. Karena itu sangat bermanfaat sekali untuk mensejahterakan anak ataupun keluarga. Terus kalau bisa jenisnya mungkin ditambah lagi kali ya jenisnya, selain ada IUD, pil, mungkin dari pemerintah ada lagi apa yang lebih nyaman dan bisa cocok untuk semua wanita maupun lelaki. Kan ada aja lelaki yang ber-KB juga. Kalau menurut saya tetap harus dilaksanakan lah. Dan mungkin lebih oleh pemerintah digalakkan lagi penyuluhannya agar ibu-ibu muda tertarik atau berminat untuk memakai alat kontrasepsi untuk kelangsungan keluarga dan kesejahteraan anak lah. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Ibu Lia atas pemaparannya. Jadi banyak ya harapan dari ibu-ibu ini untuk kedepannya memang keluarga berencana harus tetap dilaksanakan begitu ya ibu-ibu ya, agar semua berlangsung sesuai dan dapat menyejahterakan dari keluarganya sendiri, dimulai dari diri dan keluarganya sendiri. Baik, selain itu apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi sebelum kita mengakhiri fokus group discussion pada malam ini? Untuk ibu-ibu yang lain, masih adakah yang ingin disampaikan? Ataupun pendapat, ataupun harapan, ataupun saran terkait keluarga berencana dan akses alat kontrasepsi? Baik, saya sependapat dengan Ibu Sri dan juga Bu Lia ya. Mungkin harapannya ya lebih digalakan lagi ya, lebih ditekankan lagi untuk ber-KB dan lebih diinovasikan kembali dari jenis-jenisnya, karena ada aja kan wanita yang tidak cocok dalam KB tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dewi atas sarannya. Semoga ke depannya saran tersebut dapat tersampaikan langsung dan dapat dilaksanakan juga. Terima kasih. Sebagai penutup fokus grup diskusi pada malam hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan atau hasil dari fokus grup diskusi pada Zoom meeting ini. Baik, saya sampaikan bahwa dari beberapa informan terangkum keluarga berencana merupakan program pemerintah agar keluarga lebih terencana yang berfungsi untuk menekan angka kelahiran agar tidak terlalu tinggi
Dan keluarga berencana dinilai bagi beberapa informan sangat penting, seperti yang telah dijelaskan dan dipaparkan, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19, yang dimana sejalan dengan berkurangnya pendapatan, biaya kehidupan yang juga meningkat seperti sekolah dan biaya kehidupan lainnya. Sehingga ditakuti bila banyaknya atau terlalu rapatnya anak tidak dapat dipenuhi kebutuhannya. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa beberapa informan dan ibu-ibu di sini masih mengakses alat kontrasepsi dan ikut serta dalam program keluarga berencana seperti IUD, kondom, implan, dan namun ada juga informan yang sudah tidak mengakses kontrasepsi sejak umur 35 karena memang ingin ada keinginan untuk memiliki anak lagi gitu. Untuk pelaksanaan layanan keluarga berencana yang dialami oleh beberapa informan, adanya perubahan penggunaan alat kontrasepsi di mana saat normal menggunakan suntik atau KB suntik dan di era pandemi ini diwajibkan berubah karena masuk ke peraturan fasilitas kesehatan sekitar rumahnya, di mana suntik tadi berubah menjadi konsumsi pil KB, begitu. Selanjutnya, untuk pelaksanaan layanan KB dan alat kontrasepsi oleh informan lainnya masih berjalan, di mana posyandu masih ada, namun waktunya sedikit dikurangi dan ada juga yang posyandunya sudah tidak mengadakan pelaksanaan atau pelayanan program keluarga berencana. Selain itu, untuk pepatah yang mengatakan banyak anak banyak rezeki, statement tersebut dinilai oleh para informan sudah tidak efektif dan sudah tidak cocok lagi dijalankan pada masa sekarang, di mana selain itu juga ada dipaparkan beberapa saran dan pendapat bahwa program KB ini harus tetap dilaksanakan hingga nanti dan menjadi fokus utamanya ialah para pasangan muda dengan mewujudkan berbagai inovasi dan jenis-jenis baru sehingga tidak ada lagi masalah ketidakcocokan alat kontrasepsi di masing-masing individunya. Ya, sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Sebagai penutupan juga, dan saya Emilia Anissa beserta teman-teman kelompok saya pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran para ibu-ibu sekalian sebagai informan pada malam hari ini. Telah menyempatkan hadir, semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Semoga ibu-ibu dalam keadaan sehat selalu dan terima kasih banyak. Semoga hasil diskusi kita malam hari ini dapat bermanfaat bagi siapapun. Terima kasih, kami pamit undur diri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Emilia Anissa. Di sini saya bersama teman-teman saya yakni Baiti Zanati, Reni Zahara, dan Muhammad Fahmil Faza serta Wanda Nabila. Dalam kesempatan kali ini kami merupakan anggota dari kelompok 7 mata kuliah metodologi penelitian, mahasiswa dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ditugaskan untuk melakukan focus group discussion. Tapi untuk informan kunci berbeda dengan informan ahli, melainkan informan ahli dilakukan pengumpulan data melalui wawancara. Oleh sebab itu, pada hari ini kami telah kedatangan salah seorang informan ahli, yaitu Ibu Mustariska. Untuk Ibu Mustariska boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, terima kasih. Mungkin supaya lebih enak panggil kakak atau mbak aja ya, karena mungkin usia kita tidak jauh beda.
Perkenalkan, nama saya Mustarika Aprilia, biasa dipanggil Rizka. Umur 24 tahun. Untuk kegiatan saya masih bekerja di Tegal, dan saya juga masih lanjut kuliah lagi untuk D4. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rizka atau Ika, maaf Mbak. Mbak Rizka. Baik, mohon maaf sebelumnya tadi saya sempat manggil Ibu, jadi agar terlihat lebih akrab, saya panggil Mbak ya sekarang. Baik, untuk Mbak Rizka, kita mulai wawancaranya ya. Untuk pertanyaan pertama, apa sih yang dapat Mbak Rizka jelaskan terkait program layanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi, pengertian sebenarnya terkait kedua hal tersebut begitu? Keluarga berencana itu adalah sebuah program pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk ya, salah satu tujuannya. Sedangkan alat kontrasepsi adalah salah satu alat yang digunakan untuk menunda kehamilan atau mencegah kehamilan. Alat kontrasepsi itu ada banyak jenisnya ya. Nanti akan saya jelaskan lagi. Baik, boleh dijelaskan sekarang secara lebih lanjut untuk jenis-jenis alat kontrasepsi yang sering digunakan ataupun dikenal oleh banyak masyarakat di Indonesia. Ya, jadi jenis metode alat kontrasepsi itu ada dua jenis ya. Yang pertama ada yang hormonal dan ada yang alami atau non-hormonal. Untuk yang hormonal itu ada dua jenis. Yang pertama itu suntik dan yang kedua pil ya. Ada juga impan, jadi 3. Yang impan itu lebih dikenal dengan susuk. Sedangkan yang non-hormonal itu terbagi menjadi 4. Yang pertama MAL. MAL itu metode amenorelaksasi. Biasanya timbul pada ibu-ibu pasca bersalin yang menyusui secara eksklusif. Biasanya ibu yang menyusui secara eksklusif akan menstruasi setelah usia 6 bulan pasca melahirkan. Dan yang kedua itu kondom. Kondom itu sejenis, kalau dilihat seperti balon ya, biasanya digunakan pada pria. Yang ketiga, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, biasanya kita kenal dengan IUD, itu alatnya dimasukkan ke dalam rahim. Dan yang keempat, kontrasepsi mantap atau MOP, dia ada dua jenis, yang pertama tubektomi dan vasektomi. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk keikutsertaan program keluarga berencana ini, dari tempat kerja Mbak Rizka sendiri, keikutsertaan keluarga berencana itu bagaimana? Banyakkah atau normal atau ada tidak terjadi perubahan dari keadaan normal dengan keadaan sekarang yang sedang dalam masa pandemi COVID-19? Ya, untuk keikutsertaannya sangat aktif ya, karena hampir seluruh ya, mungkin mencapai 80% masyarakat menggunakan alat kontrasepsi. Yang paling sering digunakan itu suntik atau pil, karena itu yang paling umum. Sedangkan yang lain itu kebanyakan masyarakat umum tuh takut, seperti AKDR itu kan dimasukkan ke dalam rahim. Kalau masyarakat awam akan sedikit takut karena pikirannya itu dimasukkan ke rahim itu. Nah, kalau yang seperti suntik dan pil kan kalau pil tinggal diminum seperti minum obat, dan dan suntik tinggal disuntikan ke tubuh. Baik Mbak, tapi sejauh ini apakah ada kesulitan dalam pelayanan program KB, terlebih kita sedang di masa pandemi seperti ini gitu? Adakah kesulitan dari Mbak selaku pemberi layanan seperti itu? Ya, untuk kesulitannya mungkin sebagian masyarakat takut untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, tapi kan itu dapat diatasi, salah satunya dengan menggerakkan kader KB. Jadi masyarakat bisa menghubungi kader, dan kader bisa menghubungi petugas kesehatan, sehingga petugas kesehatan bisa mengunjungi pasien tersebut. Nah, untuk kalau memang darurat kan, pasiennya boleh datang, tapi harus buat janji dulu kepada petugas kesehatannya untuk datang ke fasilitas kesehatan. Dan petugas pun dalam memberikan pelayanan menggunakan APD lengkap sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, jadi untuk pelayanan KB ini tetap berjalan semestinya seperti itu ya, dengan sistem yang baru tentunya, dengan pembaruan menyesuaikan dengan
keadaan seperti saat ini, begitu betul? Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Rizka. Selanjutnya yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih tanggapan Mbak Rizka ini terhadap masyarakat yang masih enggan ikut serta terhadap program keluarga berencana dan pemakaian alat kontrasepsi? Menurut saya karena KB ini sangat penting ya, tentunya untuk kesehatan diri sendiri. Mungkin masyarakat itu yang tidak mau menggunakan KB karena kurangnya informasi. Jadi menurut saya ini kembali lagi ke petugas kesehatannya untuk lebih mensosialisasikan tentang apa sih nilai plus dari KB tersebut, sehingga masyarakat yang awam yang tidak mengerti dapat mengerti, sehingga mereka dapat tahulah itu untuk kesehatan diri sendiri. Baik, untuk balik lagi untuk keikutsertaan tadi Mbak, apakah ada yang tadinya mengakses, tapi setelah masa pandemi ini dia jadi tidak lagi mengakses seperti itu, jadi terjadi penurunan keikutsertaan. Apakah kejadian tersebut terjadi di tempat Mbak bekerja seperti itu? Ya, seperti kalau misalnya yang harus mengunjungi fasilitas kesehatan itu kan seperti yang AKDR dan implan. Karena kan seperti AKDR, jika sudah habis masanya kan hanya petugas kesehatan yang dapat melakukan pelepasannya. Nah, mungkin kalau dia takut berkunjung ke fasilitas kesehatan, mereka menunda sehingga seharusnya dilepas, mereka belum lepas, jadi bisa menjadi kehamilan gitu kan. Kalau untuk yang lain masih bisa diminimalisir dengan menggerakkan kader. Baik, Mbak Rizka, terima kasih. Selanjutnya menuju ke beberapa pertanyaan terakhir. Solusi apa yang dapat Mbak Rizka berikan agar dapat meyakinkan kembali masyarakat, dimulai dari masyarakat di sekitar tentunya, bahwa keikutsertaan terhadap program keluarga berencana ini sangat penting. Begitu, Mbak. Itu tadi dengan sosialisasi. Sering-sering melakukan sosialisasi, terus seperti menggunakan sosial media itu mempromosikan tentang KB melalui sosial media, terus melalui iklan misalnya di TV, terus bisa juga dengan menggerakkan kader ataupun generasi muda agar masyarakat lebih mengenal tentang KB. Yang intinya tentu saja intinya itu sosialisasi dan konseling. Baik, jadi banyak sekali metode sosialisasi dan konseling yang Mbak Rizka paparkan. Tadi ada tersebut bahwa dengan generasi muda. Nah, generasi muda di sini apakah kemitraan dengan seperti Karang Taruna atau bagaimana? Apakah kader-kader muda yang ada di posyandu-posyandu? Dengan kader yang ada di posyandu ya tentunya. Kalau mahasiswa juga bisa seperti mahasiswa yang magang seperti itu kan biasanya diajarkan bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat tentang KB, khususnya bidan kalau kami. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas pemaparannya. Dapatkah Mbak Rizka memberikan sedikit closing statement untuk masyarakat agar terus ikut serta dalam program KB atau bahkan yang belum tahu jadi tahu, yang belum mau jadi mau, dan yang belum mampu jadi mampu untuk ikut serta dalam kegiatan program keluarga berencana, terutama di era pandemi COVID-19 seperti ini. Ya, sering kan kalian dengar tentang gara-gara pandemi jadi tambah gemuk misalnya, terus gara-gara pandemi jadi nambah anak gitu ya. Itu kan karena kita di rumah terus gitu ya. Nah, jadi untuk kita yang masyarakat yang di rumah agar tetap terjaga kesehatan kita, agar kita tetap sehat, agar tetap dapat mengurusi anak yang sudah ada, ayo ikut KB, karena KB sangat penting untuk kesehatan. KB juga sangat membantu pemerintah untuk menekan pertumbuhan penduduk, dan KB juga dapat memperbaiki ekonomi negara kita.
Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rizka atas closing statement-nya dan seluruh paparannya. Saya kira cukup untuk wawancara hari ini. Sudah sedikit terkelupas apa itu tentang KB dengan dari pemaparan Mbak Rizka selaku ahli dalam bidang keluarga berencana, begitu ya Mbak ya? Ya, Sebelumnya Mbak Rizka ini bidan di daerah mana? di Kota Lubuk Linggau, tepatnya Puskesmas Sidoarjo. Oke, terima kasih ya Mbak Rizka. Sudah berapa lama Mbak Rizka menjadi bidan dan melayani gitu, menjadi tenaga kesehatan yang melayani dalam program keluarga berencana ini? Kurang lebih 3,5 tahun ya mungkin. Saya mulai bekerja akhir 2017. Ya, 3,5 tahun. Baik. Dari selama Mbak bekerja itu, apakah ada terjadi peningkatan dari keikutsertaan masyarakat atau normal-normal saja standar seperti itu? Tentunya mengalami peningkatan ya, karena hampir seluruh petugas kesehatannya, khususnya bidan ya, sudah mendapatkan pelatihan tentang pemasangan KB. Oke, baik. Masih, tapi selama Mbak bekerja, apakah masih sering ditemukan masyarakat yang tidak akses seperti itu dan masih terlihat bodoh amat dengan program keluarga berencana ini? Ya, tentu masih ya. Khususnya ada beberapa masyarakat awam itu yang memiliki pemikiran bahwa banyak anak banyak rezeki kan. Terus juga ada beberapa masyarakat yang pendidikannya kurang. Seperti itu kan mereka mempercayai pemikiran tadi. Jadi mereka tidak pedulilah ada KB atau tidak gitu. Baik, Mbak Rizka, saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Izinkan saya di sini menyampaikan sedikit kesimpulan dari wawancara kita pada hari ini, bahwa dari pemaparan informan ahli kita, Mbak Mustariska Aprilia, keluarga berencana merupakan program pemerintah untuk menekan angka kelahiran yang tinggi, sedangkan alat kontrasepsi ialah alat untuk mencegah kehamilan atau dapat dikatakan sebagai media dalam program keluarga berencana ini. Kemudian alat kontrasepsi banyak sekali contoh dan jenisnya seperti pil, suntik, IUD, dan lain-lainnya. Dalam masa pandemi, program keluarga berencana masih berjalan dengan lancar, namun harus sesuai dengan protokol kesehatan, khususnya untuk protokol COVID-19. Nah, masyarakat juga wajib untuk mengikuti keluarga berencana karena hal ini memanglah sangat penting untuk menekan agar tidak terjadi kelahiran yang tinggi, khususnya pada masa pandemi COVID-19. Terima kasih Mbak Rizka, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu. Selamat dan semangat untuk bekerja dan meneruskan pendidikannya. Semoga hasil yang kita dapati dari wawancara hari ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mendengar dan melihat. Terima kasih Mbak Rizka, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.